Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi mau bahas tentang kewirausahaan. Nanti di sekolah itu ada pelajaran apa? PKK ya? PKK, produk kreatif kewirausahaan. Nah, saya itu selalu menyarankan ke anak untuk punya wirausaha itu sejak kelas 10 ya. Sejak kelas 10 akhirnya nanti di kelas 12 ya. Kelas 12 itu dia sudah bisa punya usaha. Nah, ini salah satu murid saya yang sudah memiliki usaha, tapi usaha itu usaha yang nggak ribet gitu loh. Usaha yang nggak ribet itu usaha yang ada di rumah. Usaha yang ada di rumah, apapun itu. Ya tentunya yang paling gampang adalah usaha dari orang tua. Nah, usaha dari orang tua itu adalah usaha yang paling mudah untuk menjadi sarana pembelajaran. Jangan mengecilkan usaha orang tua. Kenyataannya dengan usaha orang tua tersebut apapun itu, dia entah itu sukses entah itu tidak, tapi jelas kalau ukurnya anaknya sudah bisa sekolah kan, sudah bisa sekolah, sudah bisa mencukupi. Nah, apalagi anaknya itu bisa belajar langsung dengan orang tuanya untuk berwirausaha. Oke, setelah ini akan apakah usaha dari siswa saya ini yang perlu menjadi inspirasi, motivasi, edukasi, dan mungkin meningkatkan spiritualitas kita untuk menjadi. Saya, nama siapa nama? Nama siapa nama? Perkenalkan, nama saya Ahmad Edi Saputra. Ahmad Edi Saputra ya? Iya. Sekarang kelas berapa? Kelas 12 dari 12. kelas TKR 3. Oh ya, 12 TKR 3 ya. Terus dulu Pak Wingko motivasi tentang produk dari orang tua. Nah, ya. Produk orang tua itu apa? Ini contohnya seperti membuat baju atau baju ya. Berarti orang tua saat ini punya wirausaha menjahit ya. Berarti kamu yang dulunya dianggap wah saya nggak perlu menjahit lah, kalau bisa usaha yang lain yang lebih bagus, tapi dengan PKKWU saya motivasi untuk belajar menjahit ke orang tua, akhirnya kamu sekarang bisa menjahit ya. Sekarang bisa. Oke ya. Seperti contoh baju. Contoh ini ya. Ini ada ya. Contohnya. Ya. Contoh ini, dan ini perlu diketahui bahwa baju ini ukurannya miliknya Pak Win. Jadi memang sengaja saya karena saya memotivasi anak untuk jahit baju. Nah, kebetulan saya punya bahan itu saya berikan ke anak ini untuk menjahit. Jadi ini baju Pak gurunya hasil dari PKKWU muridnya. Terus proses dari motong juga kamu kan? Iya. Proses motong. Awalnya apa dulu? Awalnya dari membuat sketsa. Dari ukuran badan sip ya. Pemilik baju. Ya. Lalu digambar, dipotong, setelah dipotong, lalu dijahit, disatukan jadi satu, terus dirapikan dari ujung-ujungnya pakai mesin obras. Pakai obras seperti apa misalnya? Seperti ini misalnya. Nah, di sini kelihatan di sudut-sudutnya ini. Ya. Ini adalah contoh obrasan-obrasan agar keren ya. Pojoknya ini tidak awar-awur atau gimana. Terus setelah disatukan semuanya, untuk proses terakhir pembuatan kerah. Karena kerah paling sulit, jadi ini adalah proses terakhir. Setelah kerah, lalu ini pemasangan benek, lalu finishing di setrika supaya rapi. Oh iya. Terus ini apa yang satu ini? Ada satu lagi contoh masker. Masker yang sama seperti bajunya. Bisa request ya. Berarti Pak Wingko nanti Pak sudah baju plus masker gitu ya? Plus masker ya. Oke. Nah, kira-kira nanti Pak Wingko ini bayar ke kamu berapa ini kira-kira? Ini mungkin untuk harga satu paket batik ini sebesar 60.000 ya. Oh, 60.000. Iya. Wah, keren. Terus uang 60.000 itu masuk ke kamu atau masuk ke Bapak? Masuk ke Bapak dulu. Oh. Sementara kan saya masih
karyawan, seolah-olah karyawan. Berarti suatu saat misalnya saya mempromosikan kamu ke guru-guru semuanya harus ke, kalau jahit harus ke kamu, itu kan berarti Mas apa tadi? Mas Ahmad aja. Ya, Mas Ahmad gitu. Kalau harus ke Mas Ahmad gitu kan sudah potensi bisnis tersendiri kan? Sanggup ya? Sanggup. Oke, dan nanti kan itu hasilnya bisa buat kamu. Ya, terus semuanya bisa ditabung. Kalau kepinginannya apa selain menjadi usaha penjahit? Saya sementara untuk penjahit dulu, tapi di rumah juga buka laundry di rumah. Oh, berarti nanti bisa mengembangkan laundry ya. Kamu nggak malu kan kamu teruskan usaha orang tua? Enggak, saya tetap percaya diri. Wah, keren. Usaha orang tua, karena orang tua adalah contoh yang terbaik buat kita. Wih, elah. Oke, mungkin ini untuk yang lain, untuk windscriber semua, untuk pembelajaran bahwa usaha yang paling gampang, paling dekat adalah usaha dari orang tua. Ya, apapun itulah, karena belajar berwirausaha dari orang tua atas bimbingan guru-guru PKK di sekolah itu insya Allah akan menjadi lebih baik, ya toh, daripada nanti mau berusaha kebanyakan teori, dan teori-teori itu malah memusingkan. Nah, tapi kalau misalnya teori-teori itu menjadi pendukung atas usaha yang sudah dimiliki akan lebih keren kan? Ya, itu. Terus kalau di pelajaran PKK kan ada pemasaran ini udah difoto belum? Sudah difoto. Ya, difoto. Dan terus semua udah di-share ke Facebook. Wis, keren berarti. Sementara di Facebook dulu. Ya, terus untuk selanjutnya mungkin besok-besok kedepannya akan di-share di IG atau WA. IG, WA gitu ya. Iya. Terus kalau perlu setelah ini nanti saya pakai, ya kan? Ya. Setelah saya pakai nanti bisa buat modal untuk mempromosikan di sosial media bahwa kalau mau menjahit lewat saya, dan mungkin nanti dicantumkan juga harganya. Dan alamat juga, alamatnya ada di Jalan Sindas Pancuran Mas. Secang. Ya, ini sekaligus promosi. Siap, keren. Nanti mungkin di deskripsi saya tulis namamu sama nomor WA, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya coba, keren, luar biasa. Keren. Bagus kan? Ini hasil dari pembelajaran PKK, yaitu untuk mempunyai wirausaha mandiri sejak kelas 10, dan ini di kelas 12 siswa sudah memiliki usaha menjahit dari belajar menjahit, bukan dari saya, bukan dari guru PKK, bukan ya, tapi dari orang tuanya, sehingga anak ini mempunyai skill atau mempunyai peningkatan kewirausahaan menjadi lebih bagus ya, menjadi lebih bagus karena anak ini sekarang sudah berinovasi dari penjahit yang diterangkan oleh ayahnya. Sekarang sudah inovasi ke laundry yang itu menjadi pengembangan kewirausahaan. Coba kalau misalnya anak ini tidak mau belajar, jadi bukan membantu orang tua kan? Jadi di mindset dia, di pikiran dia sudah saya beri motivasi, jangan membantu orang tua, gitu. Tapi belajar kewirausahaan dengan orang tua, karena ketemu terus di situ belajar. Dan saat belajar, pikiran ini jadi berkembang. Setelah belajar, pikiran berkembang. Setelah pikiran berkembang, mempunyai pemikiran yang lain untuk mengembangkan usaha. Misalnya tadi untuk promosi lewat sosmed, yang ayahnya pegang HP aja enggak kan. Nah, setelah anaknya sekarang bisa dipromosikan lewat sosial media, termasuk di YouTube-nya Pak Wingko ini, Wingko Ngopi. Terus juga mempunyai pemikiran yang lain. Ternyata ini laundry ini potensi usaha, ya kan? Ya, potensi usaha karena dia
selama ini megang baju, ini ada nyetrika, ada macam-macam. Nah inilah cara bagaimana agar anak-anak setelah lulus itu sudah memiliki usaha dan dia bisa mengumpulkan modal untuk berusaha yang lain. Mungkin yang passionnya memang tidak seperti orang tua, passionnya ada yang lain, misalnya buka bengkel otomotif, atau mungkin buka toko kelontong, atau mau bikin toko kafe atau apa, yang memang itu passionnya sebenarnya bukan menjahit passionnya, tapi yang lain. Tapi dengan menjahit, belajar menjahit dari orang tua, mereka bisa mengumpulin modal selama sekolah 3 tahun. Itu kira-kira. Oke, semoga bermanfaat. Sukses selalu, jangan kasih kendor. Kira-kira motivasi, edukasi, dan juga mungkin inspirasi yang menjadikan pembelajaran kewirausahaan bagi siswa-siswa atau bagi winscriber semua. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.